Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Runal yang telah memberikan kami tugas yang berjudul QoS analisis menggunakan WIRSAR. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfiansyah Burhani sebagai pemateri pertama. Saya sendiri, Farisan, selaku moderator, dan Nurmilani Hidayah sebagai pemateri kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudara Alfiansyah untuk memaparkan materi pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melakukan simulasi eh, cost dengan menggunakan Wireshark. Nah, untuk penggunaan simulasi ini kita menggunakan lokasi lantai 3 Menara Iqra eh, pada WiFi teknik kelas 3.7. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan ialah melakukan ping web kampus melalui terminal CMD. Dan setelah itu akan menggunakan uh, Wireshark untuk ping yang telah kita lakukan ini saya perlihatkan. Dan untuk uh, pengetesan Wireshark-nya ada di sini dengan berjumlah 601. Untuk menghitung delay di sini, delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data terhitung dari saat pengiriman oleh transmitter sampai saat diterima oleh receiver. Untuk rumus delay itu sendiri adalah delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Eh, untuk menghitung total delay-nya itu saya sudah menghitung sebelumnya pada eh, Microsoft Excel dengan menggunakan eh, delay dibagi dengan total yang ada yaitu 602. Nah, maka di hasilnya mendapat 13.339.487. Nah, jadi total delay-nya sudah kita dapatkan dan untuk total paket yang diterima itu kita bisa mengambilnya pada ping yang telah kita lakukan yang ada pada receiver ini 298. Jadi kita membaginya dengan 13.339.48 dibagi 298, maka total yang dihasilkan 4476.338 yang dibulatkan menjadi 44 milisecond. Nah, dari kategori yang ada pada di samping ini dapat kita simpulkan bahwa 44 milisecond ini termasuk sangat bagus karena ya, masih berada di bawah 150 milisecond dengan indeks 4 seperti itu. Lanjut, untuk menghitung jitter itu sendiri, ya, jitter ini adalah sebuah variasi delay, yaitu perbedaan selang waktu kedatangan antar paket di terminal tujuan. Untuk rumus jitter ini adalah total variasi delay dibagi total paket yang diterima. Untuk jadi sebelumnya kita telah melihat pada CMD untuk total paket yang diterima. Jadi kita sisa mencari total variasi delay. Nah, untuk sebelumnya kita mencari delay dulu dengan menggunakan nilai untuk jitternya itu kita menghitung ini dengan dibagi ini. Maka kita bisa menyimpulkan lihat hasil yang ada sampai di sini. Nah, untuk total variasinya itu kita yang sudah saya jumlahkan itu adalah 3155. Jadi di sini 3155. Terus total paket yang diterima sama dengan sebelumnya 298. Dibagi, jadi 3155 dibagi 298 dengan mendapatkan hasil 0,010587 dan kita bulatkan 0,01. Nah, dari kategori ini 0,01 dari yang kita coba itu termasuk bagus karena
masih di antara 0 sampai 75 milisecond. Oke, mungkin sekian penjelasan materi dari saya mengenai delay dan jitter. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan pemateri pertama yang dibacakan oleh Saudara Alpian. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Milani, dipersilakan untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, untuk hasil capture dengan filter ICMP, yaitu seperti yang di samping tampilannya. Selanjutnya yaitu menghitung paket loss, di mana paket loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan, di mana rumusnya yaitu paket loss sama dengan paket data dikirim dikurang paket data diterima dibagi paket data yang dikirim dikali 100%. Langkah yang pertama yaitu menghitung paket data yang dikirim terlebih dahulu dengan menfilter capture menggunakan kemudian melihat displayan yaitu ICMP tipe 8. Tampilannya seperti yang di bawah. Langkah kedua yaitu menghitung paket data yang telah diterima terlebih dahulu dengan menfilter capture, kemudian melihat displayan ICMP tipe 0. Tampilannya seperti di bawah. Langkah ketiga yaitu setelah didapatkan, gunakan rumus untuk mengetahui berapa paket yang loss. Jadi paket loss sama dengan 303, di mana 303 ini didapat dari paket send, yaitu 303, dikurang 298, yaitu diambil dari revite-nya, terus dibagi 303. Dan dikali 100% dari rumus. Sehingga kita mendapatkan 5 dibagi 303 dikali 100%, sehingga mendapatkan 1,65%. Di mana jika kita melihat kategorinya yaitu kita mendapatkan kategori forfeit karena 1,65% ini termasuk di paket loss 0 sampai 2%, indeks 4. Jadi paket loss yang didapatkan 1,65% dapat dilihat pada terminal CMD, hasilnya sama yaitu 1. Selanjutnya yaitu throughput, di mana throughput adalah jumlah bit yang diterima dengan sukses per detik melalui sistem atau media komunikasi seperti kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Rumus throughput yaitu jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman dikali 8, di mana throughput BPS-nya yaitu 4474 byte, di mana kita mengambil dari sini waktu pengirimannya, terus dibagi 324,978 detik diambil dari time span-nya, sama dengan 136,54 byte. Terus selanjutnya yaitu throughput BPS-nya yaitu 136,58 kali 8, hasilnya yaitu 1094,8 bit. Hasilnya ini sama seperti yang di sini di terminalnya.
Jadi jika dilihat kategori throughputnya yaitu ini termasuk kategori good karena 1094,8 bit per second ini masuk di 120 kbps sampai 2,1 mbps indeks 3. Baik, mungkin itu yang sampai saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi rangkaian penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Saudari Milani. Saya selaku moderator eh, mengakhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.